Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan, namaku Roni. Ini adalah nama samaran. Aku seorang karyawan di sebuah perusahaan. Posisi kerjaku sebagai staf, bagian analis kredit. Aku mau berbagi pengalaman horor saat aku di kantor. Waktu itu, aku disuruh atasan untuk lembur kerja sampai malam hari untuk menyelesaikan berbagai proposal pengajuan kredit yang terpending. Kebetulan di hari itu hanya aku saja yang lembur. Hanya ditemani 2 orang petugas satpam yang biasanya jaga malam di pos satpam. Tidak ada firasat apapun saat itu. Aku mengerjakan proposal di depan komputerku di ruangan marketing, seperti biasanya kalau aku sedang lembur. Kondisi saat itu sedang hujan lebat, sehingga suasana di luar lumayan gelap. Sekitar pukul 10 malam, pekerjaanku sudah hampir selesai semuanya. Tinggal satu proposal lagi, tapi mata saat itu sudah mulai sulit dibuka, alias sudah sangat mengantuk. Aku pun berniat untuk membuat kopi sebagai obat kantukku. Apalagi nanti pulang malam naik mobil. Bahaya kalau sampai mengantuk di jalan. Aku beranjak dari kursi kerja dan menuju ke dapur yang persis di pojok belakang ruangan, bersebelahan dengan ruangan operasional. Saat aku melewati ruangan operasional, aku iseng melongok ke dalam, dan aku kaget saat itu melihat ada seseorang yang sedang mengetik di depan komputer. Padahal, dari aku lembur jam 6 tadi, aku tidak pernah mendengar suara apapun dari ruangan tersebut. Lampu memang masih menyala, karena seperti biasanya saat aku lembur, aku akan membiarkan semua ruangan menyala lampunya, supaya suasana sekitar terang benderang. Aku perhatikan lebih seksama sosok yang sedang mengetik itu. Sesosok wanita, dan setelah cukup lama memperhatikan, aku yakin itu adalah Apel, teman kantorku. Dia adalah salah satu staf akuntansi. Salah seorang karyawan wanita yang usianya tidak jauh berbeda dengan aku dan satu angkatan saat masuk kerja denganku. Itu yang menyebabkan kami cukup akrab selama ini. Meskipun sekarang dia di bagian operasional sedangkan aku di bagian marketing, aku dekati Abel dan menepuk pundaknya. Tapi dia diam saja tanpa menoleh ke belakang. Aku yang berniat mengagetkan dia justru gantian kaget saat aku merasakan bahunya dingin sekali seperti es. Mungkin pengaruh AC dan suasana dingin malam itu, pikirku. Akhirnya, Abel menoleh juga saat aku memanggilnya sekali lagi. Matanya menatap ke arahku, tapi hanya sebentar, lalu melanjutkan mengetik di komputer. Sekilas aku perhatikan file Excel yang terbuka, berisi tabel dan angka-angka. Ya, begitulah pekerjaan dia sehari-hari sebagai staf akuntansi. Aku ingat betul waktu itu. Saat Abel menatapku, ada yang berbeda. Tatapannya kosong dan dingin. Beda jauh dengan Abel yang aku kenal selama ini. Yang murah senyum, cenderung cerewet, dan nyablak. Karena aku tidak tahu kalau dia lembur kerja juga malam itu, aku pun sempat bertanya padanya. "Lembur ya, Bel?" kataku saat itu. "Lembur apaan nih, tumben?" Abel masih sibuk mengetik di komputernya, tidak menjawab sedikit pun pertanyaanku. Aneh dan juga menjengkelkan, bertanya tapi tidak dijawab. Padahal saat itu, aku benar-benar serius bertanya padanya. Karena setahuku, tidak ada yang lembur malam itu selain aku.
Mungkin Abel capek dan mengantuk, apalagi dia seorang wanita, harus beraktivitas kerja sampai selarut malam itu, jadinya malas diajak bicara. Begitu dugaanku. Ya sudah, basa-basi lagi, aku tawari dia untuk ngopi. Ayo Bel, bikin kopi di dapur sambil rehat sejenak. Sudah hampir selesai kan lemburannya? Tapi dia tetap diam saja, tidak menjawab sepatah kata pun. Meskipun di luar hujan dan suara derasnya lumayan masuk sampai di dalam ruangan, tapi aku yakin dia mendengar pertanyaanku. Aneh kamu Bel, kataku ke dia dengan intonasi lumayan keras, sampai menepuk bahunya sekali lagi dan pergi beranjak meninggalkannya. Saat menepuk bahunya kedua kalinya, masih sama, tetap saja terasa dingin sekali. Memang aneh nih orang. Suasana malam hari, hujan deras, nyetel AC-nya di suhu paling dingin. Gak pakai jaket lagi. Pantesan kalau tubuhnya sedingin itu. Gitu yang aku pikirkan waktu itu. Akhirnya dengan sedikit jengkel, aku tinggalkan Abel yang masih sibuk mengetik di komputernya, sambil sekali mengambil lembaran kertas dari mesin printer di sampingnya. Aku pun menuju ke dapur yang berada di sebelah persis ruangan operasional tadi. Suasana dapur gelap, lampu dapur tidak menyala, padahal seingatku lampu di semua ruangan menyala termasuk di dapur. Mungkin Abel yang mematikan lampu, pikirku. Tanganku pun meraih saklar lampu dan menyalakan keempat lampu downlight yang terpasang di dapur, dan cahaya terang benderang mendadak muncul menerangi ruangan dapur. Aku kaget setengah mati dan detak jantungku seperti berhenti sebentar saat aku melihat satu sosok orang yang meringkuk di atas kursi dapur dengan kondisi seperti orang ketakutan, menggigil, dan matanya sembab seperti tak berhenti menangis. Dan yang bikin aku tidak bisa berkata apapun lagi, ternyata orang itu adalah Abel, orang yang sama yang aku lihat di ruangan operasional sedang mengetik di depan komputer. Melihat aku di depan pintu dapur, Abel yang ini pun berhenti menangis dan mulai menatap tajam ke arahku. Pandangan matanya meskipun beda dengan tatapan mata Abel yang kulihat di ruangan operasional, tapi tetap sama saja, bukan tatapan yang aku kenal selama ini. Tatapan matanya tetap saja aneh. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap darinya. Dan selanjutnya semua menjadi gelap. Aku tidak ingat persis kejadiannya, tapi tahu-tahu aku terbangun di pos satpam. Di hadapanku dua orang satpam yang bertugas menatapku dengan lega. Mereka bilang aku ditemukan pingsan di dapur dan baru tersadar pagi ini. Perlahan aku mulai bangun dan duduk di kursi satpam di dalam pos satpam dan menatap keluar jendela. Benar kata Pak Satpam, sudah pagi. Meskipun masih sedikit gelap, tapi aku yakin itu sudah pagi hari. Hawanya berbeda. Dan refleks, aku lihat jam tangan yang melingkar di lengan kananku. Betul, jam menunjukkan pukul 4:30 pagi. Kedua satpam waktu itu, aku masih ingat namanya, Pak Burhan dan Pak Joko, memberikan segelas teh panas kepadaku. Kemudian aku pun bercerita sedetail mungkin kepada mereka berdua, sekaligus bertanya di mana Abel dan bagaimana kondisinya. Pak Burhan dan Pak Joko saling bertatapan dengan raut muka yang tampak berubah gelisah. Dan keduanya kompak bilang kalau mereka yakin 100% hanya aku yang lembur kerja malam itu,
Tidak ada karyawan lain yang lembur, termasuk Abel. Setelah aku sudah baikan dengan ditemani kedua satpam, kami bertiga masuk kembali ke dalam perusahaan. Mulai dari ruangan marketing, tampak komputer saat itu masih menyala, dengan kondisi persis seperti kondisi terakhir aku tinggalkan. Setelah aku matikan komputer dan membenahi tas kerjaku, kami beranjak ke ruangan operasional, dan semua tampak rapi. Tidak ada tanda-tanda sedikit pun bahwa ada orang beraktivitas kerja semalam. Semua komputer dalam kondisi mati. Terakhir kami menuju ke ruangan dapur. Di sana pun sama, kondisi rapi dan tidak ada sedikit pun tanda aktivitas sebelumnya. Dan dalam kondisi masih merinding, capek, dan ngantuk. Akhirnya aku pun pulang ke rumah karena paginya aku masih harus ngantor lagi. Aku tidak tahu, aku tidak peduli lagi dengan pekerjaan proposal yang masih belum selesai. Waktu itu aku berpikir, lebih baik dimarahi atasan daripada harus melanjutkan pekerjaan lembur. Aku lebih memilih pulang, meninggalkan Pak Burhan dan Pak Joko yang mulai gelisah, dan ikut merasakan ketakutan dengan kejadian yang aku alami. Pagi harinya, saat aku tiba di kantor, suasana sudah mulai ramai. Mungkin Pak Burhan dan Pak Joko sudah bercerita banyak dengan seisi kantor, dan dari mulut ke mulut sampai semuanya menjadi tahu. Beberapa teman bertanya kepadaku apa yang terjadi sebenarnya, tapi saat itu aku tidak menghiraukannya. Aku fokus mencari Abel. Semoga setelah ketemu dengannya, semua pertanyaan dan kebingungan terjawab. Aku berkeliling ruangan operasional dan bertanya pada setiap orang yang aku temui, "Di mana Abel? Di mana Abel?" Tanyaku saat itu, tapi tak seorang pun yang memberi jawaban. Bahkan sebagian besar dari mereka tampak heran melihat tingkah lakuku. Sampai akhirnya ada salah satu temanku yang bertanya kepadaku. Dia bilang, "Kamu belum baca isi WhatsApp di grup kantor?" Aku tidak menjawab. Apa pentingnya isi WhatsApp grup kantor? Jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan yang kuajukan. Keluhku saat itu. Karena tidak bisa menemukan Abel, aku kembali ke ruangan marketing, menuju meja kerjaku dan mulai menghidupkan komputer. Persiapan menyelesaikan satu proposal yang belum aku selesaikan. Mungkin Abel belum datang, begitu prediksiku. Soalnya waktu itu masih pukul 7:30, setengah jam sebelum kerja kantor. Sambil menunggu komputer hidup sepenuhnya, aku membuka HP dan aku lihat grup WhatsApp kantor. Aneh, sepagi itu sudah banyak sekali pesan WhatsApp yang belum terbaca. Mengapa tiba-tiba grup WhatsApp kantor ramai aktivitas pagi-pagi buta? Aku urutkan membaca dari pesan teratas yang belum aku baca. Pengirimnya atasanku. Berita duka telah meninggal dunia rekan kerja kita tercinta, Abelia, atau biasa dipanggil Abel. Tadi malam pukul 10. Rencana akan dimakamkan hari ini pukul 2 siang di makam keluarga. Semoga almarhum husnul khotimah.